Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Pak Arif di channel Abu Sasi. Hari ini kita akan belajar tentang nilai limit fungsi aljabar. Materi lanjutan dari yang kemarin. Kemarin kalian sudah mengenal tentang substitusi langsung pada sifat-sifat limit fungsi aljabar. Nah, di sini kita akan melanjutkan pada bab berikutnya tentang metode-metode menentukan nilai limit fungsi aljabar selain dengan substitusi langsung. Mari sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, langsung saja kita ke materinya. Nilai limit. Ada 3 metode dalam menentukan nilai limit fungsi aljabar. Yang pertama substitusi langsung, seperti yang pernah kalian coba pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua faktorisasi, yang ketiga adalah perkalian sekawan. Nah, di sini faktorisasi pun kalian juga sudah tahu. Ini materi SMP sebenarnya tentang fungsi kuadrat, dan yang perkalian sekawan kalian pun juga sudah pernah mengenal. Ini perkalian sekawan ada pada materi bentuk akar. Lanjut. Pertama, substitusi langsung adalah sebuah metode menentukan nilai limit dengan cara mensubstitusikan nilai yang didekati oleh variabel tertentu pada fungsinya secara langsung. Contohnya, yang pertama, limit X mendekati 4 untuk fungsi 2X plus 3 sama dengan berapa? Nah, di sini kita tinggal mensubstitusikan nilai X yang didekati yaitu 4. 4-nya ini kita substitusikan pada variabel X-nya, pada fungsi yang ditanyakan. Nah, di sini 2X plus 3, berarti X-nya kita ganti dengan 4. Dapat 2 kali 4 ditambah 3. 2 kali 4 sendiri kan 8. Ditambah 3 hasilnya 11. Itu substitusi langsung. Contoh yang kedua, limit X mendekati setengah untuk fungsi 3X negatif 2. Ya, kita tinggal substitusikan aja X yang didekati yaitu setengah pada variabel X yang ada di fungsinya. Jadinya didapat 3 kali setengah dikurangi 2 sama dengan 3/2 dikurangi 2, yaitu negatif setengah. Berikut adalah contoh yang ketiga. Limit X mendekati 1, fungsinya 9X kuadrat min 6X min 3. Nah, di sini kita substitusikan langsung nilai satunya pada variabel X-nya. Seperti itu ya. Lanjut ya. Sehingga didapat 9 kali 1 kuadrat negatif 6 dikali 1 negatif 3. 9 kali 1 kuadrat 9. Negatif 6 kali 1 negatif 6. Negatif 3. Hasilnya 0. Loh Pak, bolehkah nilai limit itu menghasilkan angka 0? Boleh. Jadi sama dengan 0 seperti ini pun boleh. Nah, ada beberapa hal yang tidak boleh. Itu akan ada di materi ini. Limit bentuk tak tentu. Apabila penggunaan metode substitusi langsung menghasilkan nilai limit berikut 0/0, tak hingga per tak hingga negatif tak hingga, atau 0/0, maka untuk menentukan nilai limit dapat digunakan metode faktorisasi dan perkalian sekawan. Nah, untuk pembahasan kali ini bentuk tak tentunya adalah 0/0. Jadi, ketika kalian mensubstitusikan nilai X mendekati sesuatu pada fungsinya secara langsung menghasilkan bentuk tak tentu berikut, maka kalian bisa mengerjakannya menggunakan faktorisasi dan perkalian sekawan agar mendapatkan hasil nilai limitnya. Seperti itu. Mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, cara yang kedua faktorisasi adalah sebuah metode menentukan nilai limit dengan cara menyederhanakan fungsi yang dilimitkan terlebih dahulu menggunakan faktorisasi. Metode faktorisasi digunakan apabila pertama, fungsinya berbentuk pecahan. Limit X mendekati A,
fungsi fx yang di atas sebagai pembilang, gx-nya sebagai penyebut. Nah, umumnya salah satu dari kedua fungsi ini adalah fungsi kuadrat atau fungsi polinom. Bisa juga satunya fungsi kuadrat, satunya fungsi linier, seperti itu. Yang kedua, terdapat fungsi kuadrat pada pembilang atau penyebutnya. Nah, ini yang umum. Selanjutnya yang ketiga, saat disubstitusikan langsung pada penyebutnya menghasilkan angka 0, sedangkan penyebut tidak boleh sama dengan 0. Jadi gx di sini penyebut itu tidak boleh sama sekali sama dengan 0, harus bernilai, baik itu nilainya pecahan, negatif maupun positif. Jadi ketika kalian substitusi langsung dan menghasilkan penyebut 0, otomatis itu bentuk tak tentu. Lanjut ya. Berikut adalah contoh soalnya, contoh penerapan faktorisasi. Nilai dari limit x mendekati 3 untuk fungsi x kuadrat plus 2x negatif 15 per x kuadrat negatif 4x plus 3 sama dengan berapa? Apakah A, B, C, D, ataukah E? Mari kita lanjut ke pembahasan. Pertama, kita gunakan substitusi langsung. 3-nya di sini langsung kita substitusikan pada fungsinya. Nah, setelah disubstitusikan 3 ini x kuadrat plus 2x negatif 15 menjadi 3 kuadrat plus 2 dikali 3 negatif 15. Penyebutnya menjadi 3 kuadrat negatif 4 dikali 3 ditambah 3. Nah, setelah dihitung ketemunya 3 kuadrat itu 9 ditambah 2 kali 3-nya 6 negatif 15. 9 tambah 6 15 dikurangi 15 0. Penyebutnya juga sama, 9 dikurangi 12 negatif 3. Negatif 3 ditambah 3 juga 0. Nah, karena menghasilkan 0 per 0 pada substitusi langsung, maka ini bentuk tak tentu. Karena bentuk tak tentu dan fungsinya adalah berbentuk kuadrat seperti ini, fungsi kuadrat, maka kita faktorisasikan atau kita faktorkan menjadi seperti berikut. Jadi limit x mendekati 3 untuk fungsi x kuadrat plus 2x negatif 15 per x kuadrat negatif 4x plus 3 menjadi limit x mendekati 3 x plus 5 dikali x min 3 untuk pembilangnya, x min 3 dikali x min 1 untuk penyebutnya. Nah, cara memfaktorkannya itu seperti saat kalian SMP dulu memfaktorkan sebuah fungsi kuadrat. Lanjut ya. Ciri-cirinya kalau di sini yang didekati adalah 3, maka ada x min 3 atau ada 3 min x, seperti itu biasanya. Salah, pasti ada. Jadi kalau di sini x mendekati 2, berarti kemungkinan ada x min 2-nya atau ada 2 min x-nya pada faktornya, salah satu faktornya di sini. Itu ya triknya. Nah, hasilnya adalah ini. Karena penyebut dan pembilang ada faktor yang sama, yaitu x min 3-nya, maka x min 3 di sini pembilangnya dan penyebutnya di sini boleh dicoret, disederhanakan. Karena nilainya sama x min 3 ya, dan ini bentuknya perkalian. Jadi tinggal limit x mendekati 3, x plus 5 per x negatif 1. Nah, kalau sudah bentuk sederhana seperti ini, kita tinggal substitusikan langsung nilai x mendekati 3-nya pada fungsi yang sudah bentuk sederhana. Hasilnya adalah x plus 5. Jadi 3 plus 5, 3-nya kita substitusikan pada x-nya, x negatif 1 jadi 3 negatif 1. Jadi 3-nya tinggal disubstitusikan pada x-nya, sehingga didapat 8 per 2 atau 4. Jadi jawabannya yang D, seperti itu ya. Berikutnya adalah perkalian sekawan. Adalah sebuah metode menentukan nilai limit dengan cara menyederhanakan fungsi yang dilimitkan terlebih dahulu menggunakan perkalian sekawan. Kalau tadi menggunakan faktorisasi, ini perkalian sekawan. Metode perkalian sekawan digunakan apabila yang pertama, fungsinya berbentuk pecahan. Sama ya dengan yang tadi. Jadi limit x mendekati A, ada fx sebagai pembilang, ada gx sebagai penyebut.
Ketika fungsinya berbentuk pecahan, kita bisa gunakan perkalian sekawan. Apa bedanya dengan yang faktorisasi? Ini bedanya. Terdapat bentuk akar pada fungsinya. Jadi antara pembilang ataupun penyebut, salah satunya itu ada bentuk akarnya. Yang ketiga, saat disubstitusikan langsung pada penyebutnya menghasilkan angka 0, sedangkan penyebut tidak boleh sama dengan 0. Sama ya kasusnya, jadi penyebut di sini GX ini tidak boleh sama dengan 0. Harus bernilai, baik negatif, positif, pecahan, dan sebagainya, asalkan bukan 0. Kita lanjut ke contoh soalnya. Nilai dari limit X mendekati 2 untuk fungsi akar X plus 2 negatif akar 3X min 2 per X min 2 sama dengan berapa? Apakah A, B, C, D, ataukah E? Jawabannya. Baik, kita lanjut ke pembahasannya ya. Di sini untuk pembahasannya, pertama kita coba gunakan substitusi langsung. Limit X mendekati 2 dengan fungsi akar X plus 2 negatif akar 3X min 2 per X min 2. 2 yang di sini yang didekati oleh X, kita langsung substitusikan saja pada X-nya yang ada di fungsi sini. Setelah disubstitusikan, akar X plus 2 jadinya akar 2 plus 2 negatif akar 3 dikali 2 minus 2. Dan penyebutnya 2 negatif 2. Nah, akar 2 plus 2 sendiri adalah akar 4 dikurangi akar 4. Ini 3 kali 2, 6 dikurangi 2, 4 ya. Akar 4 dikurangi akar 4 per 2 dikurangi 2, hasilnya 0 per 0. Nah, ini bentuk tak tentu juga. Nah, karena ini bentuk tak tentu, selanjutnya kita jabarkan, kita gunakan perkalian sekawan. Sehingga didapat limit X mendekati 2, akar X plus 2 negatif akar 3X min 2 per X min 2 sama dengan limit X mendekati 2, fungsi yang sama ya, akar X plus 2 negatif akar 3X min 2 per X min 2 dikali. Nah, dikalinya di sini yang diambil adalah bentuk akarnya dari fungsi yang ditanyakan. Karena di sini bentuk akarnya itu ada pada pembilang, maka kita gunakan pembilangnya tadi sebagai sekawannya. Jadi di sini sekawannya dari akar X plus 2 negatif akar 3X min 2 adalah akar X plus 2 plus akar 3X min 2. Perhatikan di sini. Di sini tanda hubungnya adalah negatif. Maka sekawannya adalah positif. Lawannya maksudnya. Tuh, jadi di sini dibuat akar X plus 2 plus akar 3X min 2 per akar X plus 2 plus akar 3X min 2. Ini sekawannya. Nah, selanjutnya didapatkan limit X mendekati 2, fungsinya berubah jadi X plus 2 negatif 3X min 2. Dapat dari mana pembilangnya ini? X plus 2-nya didapat dari perkalian antara akar X plus 2 dikali akar X plus 2. Akar X plus 2 dikali akar X plus 2 itu ya X plus 2, akarnya hilang. Seperti halnya akar 3 dikali akar 3, jawabannya 3. Selanjutnya negatif akar 3X min 2 dikali positif akar 3X min 2. Bilangan atau fungsi di dalam akarnya sama. Min kali plus negatif, negatif kali positif negatif. Nah, karena bilangan di dalam akar tadi sama, maka kita tinggal menuliskan ulang bilangan di dalam akarnya di sini tanpa akar. Seperti itu ya, sama halnya dengan yang X plus 2 tadi. Penyebutnya kita tinggal mengalihkan saja, karena di sini penyebutnya ini bentuk fungsi linier, yang ini bentuknya adalah bentuk akar. Jadi kita tinggal tuliskan ulang X negatif 2 dikali akar X plus 2 plus akar 3X negatif 2. Seperti itu. Nah, berikutnya di sini X plus 2 negatif 3X min 2 pada pembilangnya bisa kita operasikan. X dikurangi 3X, hasilnya adalah negatif 2X. Plus 2 dikurangi negatif 2, hasilnya adalah plus 4. Seperti
Seperti itu ya. Penyebutnya tetap seperti yang tadi. Berikutnya, nah, karena penyebutnya itu ada X negatif 2-nya sebagai faktor dari akar X plus 2 plus akar 3X negatif 2, jadi pembilangnya kita sederhanakan juga. Di sini negatif 2X plus 4 kita pecah jadi negatif 2 dikali X negatif 2. Kok bisa, Pak? Coba kita kalikan lagi. Negatif 2 dikali X hasilnya negatif 2X kan. Negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan plus 4. Nah, kembali lagi ke fungsi semula. Kalau negatif 2 dalam kurung X negatif 2-nya ini kita kalikan, akan kembali pada fungsi semulanya. Nah, karena di sini pembilangnya ada X negatif 2 dan penyebutnya ada X negatif 2 serta operasi bilangannya adalah perkalian, sama-sama di sini perkalian, pembilangnya adalah ini perkalian, negatif 2 dikali X min 2, penyebutnya X negatif 2 dikali dan seterusnya, maka X negatif 2-nya bisa kita hilangkan atau kita coret. Ya, dicoret di sini. Bentar. Nah, ini bisa kita coret seperti ini. Jadi tinggal ini, limit X mendekati 2, yang fungsi di atasnya tinggal negatif 2, penyebutnya tinggal akar X plus 2 plus akar 3X negatif 2. Kalau sudah bentuknya seperti ini, maka tinggal kita substitusikan nilai 2-nya. Jadi negatif 2 tetap, tidak ada variabelnya, per akar X plus 2-nya jadi 2 plus 2, plus akar 3X negatif 2-nya jadi akar 3 dikali 2 dikurangi 2. Sama dengan negatif 2 per akar 2 plus 2 jadinya akar 4, plus di sini ada akar 3 kali 2-nya 6 dikurangi 2, 4 juga. Jadi penyebutnya akar 4 ditambah akar 4. Akar 4 yang di sini adalah 2 nilainya, sedangkan akar yang 4 di sini adalah 2 juga nilainya. Jadi 2 ditambah 2 sama dengan 4 penyebutnya. Negatif 2 per 4 atau negatif setengah. Jadi jawabannya yang C. Seperti itu ya semuanya. Semoga bisa dipahami. Nah, untuk latihan soal kalian bisa kerjakan di link pada deskripsi video ini. Materinya sampai sini dulu ya. Ketemu lagi pada pertemuan berikutnya dengan materi lanjutan. Semoga apa yang Bapak jelaskan barusan bermanfaat dan terima kasih atas waktunya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.